Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di waktu subuh, waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketaatan yang ditunaikan di waktu subuh itu memiliki fadilah yang luar biasa. Kita mendapatkan taufik dan hidayah yang akhirnya kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah dan zikir ba'da shalah, dan insyaallah kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah An-Naba. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bagian akhir daripada surah ini, mulai dari firman Allah inna lil muttaqina mafaza dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun 10 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Karena itu adalah satu-satunya ibadah haji yang ditunaikan oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah itu yakni hari Arafah ya. Ketika wukuf di Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang sangat istimewa. Di antaranya isinya adalah yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Tapi sebelum kita mengingat-ingat tentang sebagian isi khutbah Rasulullah SAW, ya, kita ingat dulu bagaimana Rasulullah membuka khutbahnya. Ya. Ayyuhan nas isma'u qawli la'alli la alqaakum ba'da ami hada bihadal mawqifi abadan yarhamukallah. Wahai manusia, itu kalau kita merujuk ke kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum, itu jumlahnya 124.000. Bahkan yarhamukallah, riwayat yang lain atau ada bilangan yang lain yaitu 144.000. Di masa itu ya, ini adalah jumlah yang sangat luar biasa. Sampai hari ini haji itu memang majma' yang paling banyak karena berdatangan dari berbagai penjuru. Kalau dulu itu naik onta,
Unta perjalanan jauh itu sampai kurus-kurus untanya, ya. Sekarang naik Boeing, naik apa? Airbus, ya. Naik kendaraan yang canggih-canggih. Baik. Isma'u qawli. Simak baik-baik sabdaku. Barangkali saya tidak akan pernah bertemu kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini untuk selama-lamanya. Kira-kira kalau Rasulullah SAW ya, berbicara atau bersabda seperti ini di hadapan sahabatnya. Sahabat Nabi itu orang-orang yang sangat mencintai Nabi, yang sangat khawatir kalau Nabi tidak ada, gitu kan? Kira-kira kalau bayangin itu gimana itu? Ya, mungkin nangis, ya kan? Mungkin sangat mungkin itu membuat suasana haru. Ya. Misalnya ada seorang ayah bicara di di hadapan anak-anaknya. Dengerin ya, bapak mau ngomong, barangkali besok sore bapak udah tidak ada. Itu kalau anaknya sayang sama bapaknya, ya kan? Atau anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, pasti ini adalah sesuatu yang membuat anak-anaknya terharu. Dan ternyata benar, Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah dan 10-nya juga, beliau juga menyampaikan tanggal 10. Rasulullah menyampaikan khutbah, ya kan? Berarti Dzulhijjah tanggal 9, tanggal 10, berarti kurang lebih 20 hari kemudian Dzulhijjah habis. Masuk apa? Surah ya. Surah sapar mulut bakto ya. Mati awal mati lagi Recep arwah poso ya. Itu hitungannya Pak Nur, hitungan saya. Paroil juga ya. Iya. Muharram ya kan? Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin Rasulullah wafat. Berarti apa yang disampaikan oleh beliau tadi benar-benar terjadi. Musim haji tahun berikutnya beliau sudah di alam barzah. Bahkan Rabiul Awal itu kalau dihitung Dzulhijjah 20 hari, Muharram full, Safar full, ya, kemudian 12 hari, ya kurang lebih berapa itu? 3 bulan ya, 3 bulan setelah khutbah Rasulullah SAW wafat. Nah, isinya yang kaitannya dengan ini, Rasulullah menyatakan taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasantum bih. Aku tinggalkan sesuatu ya, untuk kalian, di tengah-tengah kalian, yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang teguh dengannya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah ini kalau dipegang teguh oleh umatnya, ya, itu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah atau kitab Allah. Kitab Allah Al-Quranul Karim. Ya. Urusan agama ini harus kita pikirkan di atas semua urusan hidup ini. Ya. Bagaimana kita menjadi muslim sejati, bagaimana jangan sampai beragama ini bengkok, menyimpang, yang akhirnya tidak memberikan kebahagiaan dan tidak menyebabkan keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal. Apalagi kalau penyimpangannya itu parah, naudzubillah min dzalik. Penyimpangan yang parah itu kadang-kadang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, ya. Jadi kalau kita peduli misalnya gula darahnya supaya apa? Normal ya. Kolesterolnya juga ini, asam uratnya ya, itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Tapi tidak kalah pentingnya ya, kita pikirkan bersama, saling bahu membahu, saling nasihat menasihati supaya kita ini tidak menyimpang. Ternyata itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tinggalkan Al-Quran, dan Al-Quran yang ditinggalkan Rasulullah untuk umatnya ini dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, coba Rasulullah kalau seandainya mewariskan gunung emas, kita kebagian apa enggak? Enggak. Pertama, kita bukan ahli warisnya Rasulullah. Atau antum duriyahnya Rasulullah?
Hah? Masya Allah, sekarang ini lagi rame masalah itu ya. Ya, udah nggak usah ikut-ikutan. Ya. Baik. Alhamdulillah yang ditinggalkan itu Al-Quran. Dan pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan menelaah, mengkaji beberapa ayat. Ya, bisa kita katakan bagian ayat-ayat terakhir dari surah An-Naba. Baik, itu pengantarnya. Nggak tahu, pekan yang lalu kayaknya juga sudah saya sampaikan. Tapi karena mengingat pentingnya ini, kalau seandainya kajiannya tiap hari juga saya ulang seminggu, tiap pekan, tiap hari itu juga tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan juga paling-paling antum juga kalau saya sampaikan di pekan yang lalu juga sudah banyak yang lupa, ya, sudah banyak yang lupa. Taib. Kita mulai dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, innalil muttaqina mafaza. Betul ya, kemarin kita sudah sampai ayat neraka yang paling dahsyat. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Itu kan terakhir. Itu adalah ayat neraka yang paling dahsyat. Oleh karena itu rasakanlah adab yang pedih ini. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan menambahkan kepadamu selain adab. Adab lagi, tambah berat lagi. A'adanallahu jami'an minan nar. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan mafaza, kemenangan, ya, keberuntungan, ya, dan yang lain, makna-makna lain yang ini. Lamma dzakara halal mujrimin. Ketika Allah menyebutkan tempat kembalinya al-mujrimin, para pendosa. Itu makna secara umum ya. Tapi kadang-kadang yang dimaksud mujrim itu adalah orang kafir. Ya. Atau yang dimaksud orang yang melampaui batas itu juga yang paling parahnya adalah orang-orang kafir, orang musyrik, ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Taghin itu orang yang melampaui batas. Ya. Kadang-kadang yang dimaksud orang yang melampaui batas itu adalah orang kafir, seperti pada ayat tersebut. Karena mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, berarti mendustakan hari kebangkitan, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, itu pasti kafir kalau sampai mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan tidak percaya dengan adanya atau tidak meyakini dengan adanya hari kebangkitan, adanya hisab. Nah, dzakara ma'alal muttaqin, Allah menyebutkan tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini kalau menjelaskan tentang manusia itu dari A sampai Z tuntas, ya. Dari asal kejadiannya, ini penting. Orang itu kalau ingat asal kejadiannya, insya Allah tidak punya nyali untuk sombong. Bahkan kalau ini benar-benar dia hayati, yang ada adalah semangat bersyukur. Ya. Diciptakan oleh Allah dari nutfah. Kalau Adam alaihissalam itu dari tanah, kalau kita ini dari nutfah. Nutfah itu pun ada prosesnya, ya. Yang legal, yang menurut syariat, yang sah menurut syariat, nikah dulu, baru berhubungan. Insya Allah lahir anak. Ini kadang-kadang banyak yang nggak sabar, belum nikah atau memang tidak nikah tapi berhubungan. Waduh, ini bahaya. Karena anak itu tidak mesti dari jalur nikah.
hubungan sebelum nikah atau di luar nikah pun itu berpotensi ada kemungkinan melahirkan anak. Nah, kalau masyarakat itu sudah di tengah-tengah masyarakat banyak anak-anak gelap tadi yang lahir dari jalur yang tidak legal, ini ancaman serius, mengerikan. Ya, sebagaimana juga di negara ini Jepang, Korea itu sekarang angka kelahiran itu minim banget. Saya baca berita terakhir tuh sampai sekolah-sekolah TK itu ada yang tidak ada muridnya. Ya. Karena mereka ogah nikah. Ya. Dan ternyata memang yang cocok untuk manusia itu memang agama Islam. Gak mungkin ada agama lain selain Islam yang cocok untuk manusia. Itu keyakinan kita. Ya. Nikah, kemudian dimotivasi untuk punya anak, tidak perlu dibatasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada kayak zaman dulu 2 anak cukup gitu kan. Ya, ya alhamdulillah. Ya, ternyata ketika manusia ini keluar dari jalur gak mau nikah, ada problem, tidak ada keturunan. Bahkan diprediksi tidak usah sampai 1000 tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang itu bangsa itu bisa mengalami krisis generasi kalau tidak nikah. Sebaliknya, ya tidak nikah tapi pada berhubungan intim potensi melahirkan anak-anak yang tidak ada yang bertanggung jawab. Ini tantangan ancaman serius. Kemudian Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah turunkan kitab, Allah utus rasul supaya manusia itu bisa beribadah. Kemudian juga disebutkan bagaimana nanti di akhirat orang yang waktu di dunia dia tidak ibadah. Bagaimana juga nanti di akhirat orang-orang yang waktu di dunianya itu benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dari A sampai Z sampai apa ya? Ya istilahnya itu ya. Itu jelas banget dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, bahkan tidak usah kita hafal surah Al-Baqarah. Kita faham surah An-Naba saja sudah jelas. Orang-orang mujrim, pendosa, ma'al tempat kembalinya Jahannam. Kalau yang dimaksud pendosa di sini ini orang kafir, masuk Jahannamnya itu enggak kira-kira. Sekali dilemparkan tidak akan keluar selama-lamanya. Sementara setelah Allah menjelaskan masalah tempat kembalinya orang-orang yang durhaka, yang durjana, nah, Allah sebutkan tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita tidak perlu berdebat. Menurut kamu kembalinya orang-orang yang bertakwa itu kemana? Gak perlu lagi berdebat, tinggal kita kembali kepada kitab suci kita. Jelas Allah nyatakan innalil muttaqina mafaza. Ya. Taib. Faqala, maka Allah berfirman innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Antum perhatikan, fokuskan dulu kepada orang-orang yang bertakwa itu siapa dia? Siapa dia? Kalau mafazanya itu sudah janji Allah. Yang menjadi PR besar bagi kita itu adalah bagaimana kita masuk dalam innalil muttaqin. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita penuhi dalam diri kita ini supaya kita masuk dengan harapan mudah-mudahan ketakwaan kita itu diterima oleh Allah yang akhirnya kita masuk dalam ayat ini. Dan orang Islam itu tidak mungkin punya cita-cita pengen selamat sendiri, pengen bahagia sendiri. Dalam lingkup keluarga tidak mungkin seorang suami itu pengen ngacir masuk surga sendiri, sementara biarin anak cucunya masuk neraka, nggak mungkin. Berarti kalau kita bicara ini, fokuskan dulu pada innalil muttaqin, siapa mereka. Kemudian kalau kita bicara bertakwa ini, kita tidak cukup hanya diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, bahkan pemerintah, pemimpin itu punya kewajiban sebenarnya dalam Islam untuk mengondisikan supaya rakyatnya itu juga bertakwa, supaya pada masuk surga. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu. Kita ini sebagai pemimpin keluarga
diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita dari neraka dan juga keluarga. Ya. Tayyib. Alladzina taqaw sukhta rabbihim atau sakhata rabbihim, orang yang takut, yang membentengi dirinya, yang menangkal dirinya dari kemurkaan Allah. Bitamassuki bi ta'atihi, dengan selalu menaatinya atau berpegang teguh dengan menaatinya. Walin kifafi amma yakrahuhu, dan menahan diri dari hal-hal yang dibencinya. Itu melihat orang yang bertakwa. Ini yang biasanya hampir semakna dengan yang sering disampaikan di mimbar-mimbar. Bertakwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu ta'rif takwa yang paling sederhana. Nah, tapi kalau seandainya pesan takwa itu hanya itu saja, setiap Jumat itu khatib hanya mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, aku wasiatkan kepada diriku dan anda sekalian untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kira-kira kalau 10 tahun di suatu masjid itu menyelenggarakan Jumatan, kemudian setiap khatib ketika menyampaikan pesan takwa itu hanya itu saja, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, ya, bisa saja ya ini tidak membawa perubahan. Karena kalau direnungkan dalam-dalam, bagaimana mungkin kaum muslimin itu bisa bertakwa kalau dia tidak mengenal larangan, perintah-perintah Allah, tidak tahu caranya bagaimana menunaikan perintah-perintah Allah. Itu terlalu instan. Dan ahamiyatul ilm, urgensi ilmu di sini tidak kelihatan. Makanya di sini khatib itu dituntut untuk bisa menjelaskan takwa sampai menggugah kaum muslimin pentingnya ilmu. Karena bagaimana mungkin orang bisa bertakwa dalam yang prakteknya menjalankan perintah, menjauhi larangan, kalau tidak punya ilmu. Ilmu syar'i tentunya. Kalau ilmu-ilmu duniawi itu jauh kaitannya, meskipun itu nanti bisa digunakan untuk bertakarrub kepada Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi bukan itu yang prioritas. Makanya Talaq bin Khubayb rahimahullah itu mendefinisikan takwa, dan ini dipuji-puji oleh para ulama. Ini takwa, definisi takwa yang bagus. Takwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'asiyallahi ala nurin minallah takhsha iqaballah. Ini apa namanya, ta'rif atau definisi takwa yang bagus. Nah, karena ketika takwa itu didefinisikan dengan definisi ini, atau definisi ini disampaikan kepada kaum muslimin, akhirnya mereka melek tentang pentingnya ilmu. Mustahil orang Islam bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu syar'i. Takwa itu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah berdasarkan nur dari Allah, cahaya, ilmu. Nah, karena engkau mengharap ganjaran dari Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan juga berdasarkan nur minallah, ilmu, karena engkau takut akan adabnya. Jelas ya? Jadi kalau direnung-renungkan dengan definisi ini, 3 hal itu akan kelihatan jelas urgensinya. Ikhlas, amal, ilmu, amal, dan keikhlasan. Akumulasi ini, ya. Kalau orang itu tidak punya ilmu, ya gelap hidupnya. Bagaimana mau menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya. Dan mengerjakan perintah, menjauhi larangan itu berawal dari pemetaan yang akurat. Di zaman sekarang itu banyak hal yang dilarang oleh Allah sudah menjadi biasa, atau bahkan sudah jungkir balik. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Iya. Termasuk yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, perkara-perkara baru dalam agama itu adalah syarrul umur.
Seburuk-buruk perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Nah, kalau bertakorup kepada Allah dengan bibit ini, benih ini, gimana? Itu juga sudah dijelaskan Rasulullah, nggak bakal berbuah, ditolak. Maka ini mimbar Jumat ini adalah mimbar sebenarnya untuk apa ya? Memberikan banyak ilmu kepada kaum muslimin. At-taqwa itu kalau cuman mari kita bertakwa kepada Allah, perintah takwa apa namanya? Mari kita jalankan atau kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya. Kemudian sekilas hanya itu. Sekali lagi bisa jadi satu masjid itu mengadakan jamaah Jumatan bertahun-tahun, tapi jamaahnya itu lengah tentang ahamiyatul ilm, tentang pentingnya ilmu. Ya. Padahal sebelum kita bertakwa itu yang pertama adalah ilmu, kemudian kita nanti berjuang mujahadah untuk mengamalkan dan amalnya itu pun ikhlas, mengharap ganjaran, dan karena takut akan adabnya itu ikhlas, karena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang juga ada orang mengatakan kayak yang namanya ikhlas itu ya nggak usah ngarep-ngarep apa. Pokoknya beramal. Loh, nggak boleh ngarep surga. Nggak boleh takut sama neraka. Itu adalah tidak mencederai atau bahkan itu adalah cerminan dari ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Falahum mafazun wa manja wa bu'dun 'anin nar. Ya. Bagi mereka yang bertakwa dia akan mendapatkan kemenangan, keselamatan dan dijauhkan dari neraka. Subhanallah. Ini yang dalam ajaran Islam itu sudah namanya kemenangan yang tiada tara, kebahagiaan yang sudah tidak ada taranya, apalagi keberuntungan yang tiada tara. Masuk surga, dijauhkan dari diselamatkan dari adab neraka. Baik. Oh, ada lagi yang kurang tadi. Ada yang menjelaskan ya, takwa itu adalah at-taqwa an yattakhidal 'abdu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan wa dzalika bimtitsali awamirihi wajtinabi nawahi. Takwa itu adalah upaya seorang hamba untuk menangkal dirinya dari adab Allah. Adab Allah itu juga kalau dilacak berdasarkan wahyu, kita akan bisa membayangkan betapa dahsyatnya adab itu. Betapa dahsyatnya. Kita bisa merujuk kepada sabda Rasulullah SAW bahwa seringan-ringannya adab penghuni neraka pada hari kiamat itu adalah seseorang di bawah telapak kakinya diletakkan bara jahanam, kemudian otaknya itu mendidih seperti air yang direbus. Bayangkan upaya seorang hamba untuk menyelamatkan dirinya, menangkal dirinya dari adab Allah, yang dia juga ini kalau sekali lagi kalau dia penasaran seberapa dahsyatnya sih adab Allah, ya itu bisa dilacak melalui hadis-hadis Nabi, melalui ayat-ayat Al-Quran, sehingga bisa dibayangkan kalau orang itu melakukan sesuatu ya dengan tujuan ingin selamat dari adab yang tiada tara dan ingin meraih kenikmatan yang tiada tara, itu mestinya yang namanya ngantuk-ngantuk itu sudah bablas ya. Subuh-subuh itu insya Allah kalau orang ini benar-benar pengen selamat dari adab yang mengerikan, pengen mendapatkan nikmat yang tiada bandingnya, itu kalau cuma ngantuk aja insya Allah mestinya itu enteng dia. Tapi kadang-kadang ada orang itu sudah dengar adzan sampai ini juga masih memilih tempat tidurnya ya. Padahal hidup seperti ini ya, itu hidup yang sangat berbahaya. Orang muslim nggak sholat itu hidupnya masa depannya itu bahayanya luar biasa ya, kalau dilihat dengan kacamata kitabullah dan sunnah. Gak tahu lagi itu saya kalau mikir-mikir tapi memang di atas semua usaha itu adalah hidayah ya, di balik semua. Tapi kalau kita gimana ya caranya supaya orang Islam itu mau sholat, itu mestinya itu dai-dai itu punya segudang materi untuk nasihati ini. Karena orang ini kelewatan banget.
Orang Muslim nggak sholat itu gimana gitu loh, ya kan? Rata-rata kan orang Islam itu mengklaim mencintai Nabi ya, itu ada itu. Kalau ada orang Islam sampai nggak ada rasa cintanya kepada Nabi itu juga bahaya banget. Biasanya orang itu kalau benar-benar cinta, itu perintah-perintahnya, larangan-larangannya kan dijunjung tinggi ya, atau wasiatnya. Wasiat Rasulullah yang terakhir itu untuk umatnya apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Kalau kamu memang benar-benar mencintai Nabi, tolong dong tunjukkan cintamu itu dengan menjunjung tinggi atau memenuhi wasiat, menjalankan wasiat beliau. Sholat dan berbuat baik kepada hamba saya. Berarti sholat ini mewakili hablum minallah. Berbuat baik kepada hamba saya mewakili hablum minan nas. Ya, enggak. Itu. Ada juga yang mengatakan begini, takwa itu adalah cerminan wujud takwa di dunia nyata ini adalah sikap ekstra hati-hati. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang ekstra hati-hati ketika menjalani hidup ini dalam segala hal. Yang kadang-kadang orang di luar sana itu menganggap biasa, menganggap gak apa-apa, dia tetap ekstra hati-hati. Bahkan sampai dalam ucapan-ucapannya dia hati-hati. Makna ini ya yang yang diekspresikan oleh Ibnul Mu'taz rahimahullah dalam bait-bait syairnya. Syair itu ikhwatal iman, yang bagus ya bagus, yang busuk ya busuk. Kayak ucapan kita ini. Ucapan itu ada yang bagus, ada yang buruk. Syair itu juga begitu. Kalau syair ini mengingatkan kita kepada hal-hal yang utama, mendorong kita untuk melakukan, memotivasi kita melakukan kebaikan, itu berarti kategorinya syair-syair yang bagus. Tapi kalau syair yang menggelorakan syahwat, membuat kita terinspirasi untuk melakukan berbagai macam maksiat, itu berarti syair yang busuk. Dan itu sangat tergantung dari siapa penyairnya. Kalau penyair-penyair dari kalangan sahabat seperti Hasan bin Thabit dan yang lainnya, ada sahabat-sahabat yang ini, tentunya syairnya adalah syair-syair yang bagus. Atau orang-orang yang memang baik agamanya, dia akan membuat syair-syair yang nilainya positif. Termasuk syairnya Ibnul Mu'taz itu sampai dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya. Khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkan dosa-dosa besar dan kecil, itulah ketakwaan. Wasna kamashin alal ardi syauqi yahdharu ma yara. Ini. Dan berlakulah, bertindaklah layaknya orang yang berjalan di jalan yang berduri. Dia waspada terhadap duri-duri yang berserakan itu. Ini, jadi orang bertakwa itu salah praktek takwa dalam kehidupan nyata itu adalah sikap ekstra hati-hati. La tahqiranna saghiratan annal jibala minal hasa. Jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya gunung yang menjulang itu komposisinya ternyata dari kumpulan batu-batu kerikil, hasa. Ya, batu kerikil kalau 1 triliun, 10 triliun butir, jadi gunung gede kan? Iya, iya. Masya Allah, ini bagus banget. Syair ini adalah kalau kita kutip gitu ya, untuk menjelaskan atau membuat gambaran tentang takwa itu hidup banget. Hidup banget ya. Baik. Wadzalika wa fi dzalikal mafaz lahum, dan dalam kemenangan tersebut mereka mendapatkan, yang dimaksud mafaza ini sebenarnya adalah surga gitu ya, kalau kita detailkan tuh. Orang yang bertakwa masuk surga dan mendapatkan surga, anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadaiqa, kebun-kebun. Hadaiqa wa anaba, kebun-kebun dan buah anggur. Nah, ini sebelum kita lanjut ya, ingat setiap kita berinteraksi dengan ayat, dengan hadis yang menjelaskan tentang nikmat surga,
Itu harus kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ya, di Riyadhus Shalihin ada hadis ini. Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh berbagai macam kenikmatan. Kriteria pertamanya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati. Jadi nikmat yang di luar jangkauan imajinasi kita, nikmat yang benar-benar istimewa. Karena kalau tidak dengan kriteria ini kita menjelajah nikmat-nikmat surga, kadang-kadang terasa biasa-biasa aja. Kebun-kebun itu bisa saja orang-orang kaya itu yang duitnya banyak itu, ya, dia beli kebun, ditanemin anggur, anggurnya ambil anggur dari mana, yang bibit unggul yang anggur itu dari mana? Saya nggak tahu. Iya kan? Akhirnya mereka itu ngeledek-ledek orang beriman. Ya Allah, orang beriman tuh kesian amat, pengen punya kebun anggur saja harus nanti di akhirat, dan hidupnya dibikin susah. Kan begitu mereka menganggap orang Islam itu susah. Harus bangun subuh, nanti duhur ini nggak boleh makan babi, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh zina, nggak boleh judi. Padahal orang Islam yang bisa melakukan itu semua, yang berhasil melewati ini semua, justru menimbulkan kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Coba kalau harap puas-puasin berbuat maksiat, subuh itu bisa tenang seperti ini apa enggak? Enggak mungkin. Orang lain menganggap orang Islam itu hidupnya sengsara, tapi justru orang Islam, ya, dia yakin, seharusnya ya dia yakin ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan itu adalah sumber kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jujur aja, makan yang paling nikmat itu kapan? Lapar mah tiap hari lah. Ketika buka bersama kan, setelah kita sabar menahan lapar, haus, dahaga, kita tiba waktu buka, Masya Allah. Itu kalau tidak ingat nanti habis Isya itu ada tarawih gitu ya. Kita kadang-kadang makannya itu nggak kira-kira. Tapi kan kita masih ingat setelah Isya itu ada tarawih. Nah begini nih ikhwatal iman ya. Ini kalau orang, sekali lagi, apalagi orang yang tidak beriman dengan Al-Quran gitu kan, cuman anggur, kebun-kebun anggur, saya juga mampu. Kira-kira Pak Imam, kalau orang itu investasi 1 triliun Pak untuk beli tanah jadi kebun anggur, dapat berapa hektar itu? 1 triliun. Padahal orang punya duit 1 triliun itu sekarang banyak banget orang. Ya, baik. Jadi ini harus dibingkai dengan firman Allah, nikmat surga itu belum pernah terlihat oleh mata, itu belum pernah terdengar oleh telinga. Baik. Ya. Wahiyal basatin al-jami'a li asnafil asyjar, yaitu kebun-kebun yang menghimpun berbagai macam pepohonan. Ya. Az-zahiyatu bis-thimar atau az-zahiyati bis-thimar, yang dihiasi dengan buah-buah. Ini juga kalau kita bicara buah ya. Buah di surga itu disifati oleh Allah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Kita kalau ini kaitkan dengan surah Al-Waqiah, buah-buahnya itu nggak pernah putus dan tidak pernah penghuninya itu terhalang untuk mendapatkannya. Kira-kira hari ini, pagi ini kalau ada seorang suami, dia punya istri ngidam rambutan hari ini, itu suaminya pasti pusing. Kenapa? Karena maktu'ah, ini belum musim. Iya. Tapi kalau mangga Indramayu udah banyak saya lihat itu di tukang-tukang buah, ya kan? Karena karakter buah dunia itu nggak tiap hari. Mangga ada musimnya, ya. Rata-rata ada musimnya ya. Yang nggak ada musimnya apa itu? Pisang nggak ada, tapi ya, Masya Allah.
allati tatafajjaru baina khilalihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di di kebun itu. Wa khussal a'nabu li syarafihi, dan di sini disebutkan anggur secara spesifik, secara spesial, ya, karena istimewanya, karena mulianya. Wa kasratih fitil kal hadaik, dan karena dominasinya di kebun-kebun itu, ya. Hada'iq wa a'naba, kebun-kebun dan anggur. Disebutkan anggur, padahal di dalam ayat yang lain itu ada delima, ada pisang, ada apa lagi? Buah-buah yang lain, ya. Dah. Kemudian walahum fiha, ini lebih dahsyat lagi nikmat. Makanya ayat-ayat tentang Al-Quran itu kalau bicara tentang surga, ya, semakin kita kumpul-kumpulkan, semakin kita gabungkan, pasti semakin apa? Semakin terlihat dahsyatnya nikmat surga. Sebaliknya ayat-ayat neraka semakin kita gabung-gabungkan dari satu ayat dengan ayat yang lain, maka semakin jelas dahsyatnya dan mengerikannya neraka itu. Nah, ini tambah lagi, walahum fiha zaujatun ala matalibin nufus, dan mereka di tempat keberuntungan itu akan mendapatkan atau memiliki istri-istri yang membangkitkan selera. Kadang-kadang ada orang itu punya istri udah nggak punya selera sama istrinya. Mungkin, ya, mungkin. Atau bahkan dari awalnya memang sudah tidak selera. Ya, antum bayangkan kalau ada orang nikah berawal dari kecelakaan. Tadinya itu dia main-main, yang tiba-tiba hamil, dipaksa untuk menikahi. Antum bayangkan orang ini nggak siap nikah, tiba-tiba harus, itu dari awal sudah tidak niat. Dari awal sudah tidak niat. Dan disebutkan di sini walahum zaujat mana tadi? Wa kawaiba atraba, dan di dalamnya mereka juga mendapatkan istri-istri yang mereka inginkan, istri-istri yang sesuai dengan selera. Kalau orang yang seleranya tinggi itu ya seleranya pasti pengen cantik ini dan itu, gitu kan. Tapi kalau orang yang seleranya apa adanya sih biasanya ya alhamdulillah, yang penting punya istri. Baik. Ya. Baik. Kawaiba, dan gadis-gadis remaja. Ya, ini tafsirnya ini masya Allah, ini bikin kita nggak betah di sini, pengen pulang, ya. Wahyan nawahid allati lam tatakassar thadyuhun. Nah, dan gadis-gadis remaja, ya. Wahyan nawahid allati, yaitu gadis-gadis belia, allati lam tatakassar thadyuhunna, yang payudaranya itu belum kendor. Antum jangan meres dulu pikirannya, ya. Ya. Ini bukan porno. Ya. Bukan porno. Kalau sesuatu yang porno itu biasanya di dunia ini menginspirasi orang untuk melakukan hal yang bejat. Ini adalah bicara nikmat surga. Orang-orang yang mengimpikan ini di dunianya harus bertakwa. Ini adalah membayangkan istri di surga. Dan yang bahaya itu sekarang kadang-kadang masya Allah pesona wanita ini dieksplor besar-besaran, ya, ditonton oleh orang-orang yang, maka timbullah berbagai macam masalah. Kalau orang merenungkan ini, dia tidak kepingin ke tempat pelacuran. Bahkan dia siap-siap untuk mendapatkan ini, dia jaga kemaluannya. Karena ketika kita telusuri ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga itu, penghuninya waktu di dunia menjaga kemaluannya. Justru ilmu ini akan membuat orang muslim itu sabar. Ya, kalau benar-benar kepingin mendapatkan ini, dunia ini receh. Wanita cantik secantik apapun, kalau orang itu benar-benar pengen mendapatkan istri yang sifatnya ini adalah, insya Allah dia tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Dia hanya berburu
yang dihalalkan oleh Allah untuk melampiaskan syahwatnya. Ya. Sifatnya allati lam tatakassar satyuhun. Pesona wanita itu di salah satunya ini. Nah, payudaranya bahasanya montok, belum kendor ya. Min syababihin, karena kemudaannya, kebeliaannya, wa quwwatihin, dan kekuatannya, wa nadaratihinna, dan karena keelokannya. Dah. Dan istri surga itu tidak mungkin sama dengan istri di dunia ini. Maka kita sebagai laki-laki itu juga diajari untuk melihat realita ini. Yang antum nikahi, yang kita nikahi itu bukan bidadari. Maka siap-siaplah melihat kekurangannya. Ya. Saya kalau diminta untuk memberi nasihat perkawinan, selalu saya ingatkan ini. Perempuan sesoleh apapun itu bukan bidadari ya ikhwan. Maka siap-siaplah sebagai suami itu kadang-kadang melihat sesuatu yang maka Rasulullah memberikan bimbingan kepada suami, jika kamu benci istrimu itu jangan kamu benci secara total. Itu nggak bijak. Ada keburukan sebagian pada sifatnya yang ada sebagian sifat yang buruk, tapi ada kebaikan yang lain. Ya, kadang-kadang ada seorang suami itu ideal banget, dia nyari perempuan kayak maunya yang kriterianya seperti bidadari, yang nggak ada celahnya. Apalagi sekarang, sebagaimana hari ini itu suami juga rata-rata itu belum siap sepenuhnya menjadi suami. Demikian juga yang kita, apalagi hari ini, perempuan yang kadang-kadang sudah dinikahi seseorang itu juga masih banyak kekurangannya di sana sini. Ya. Tapi kalau yang disebutkan di sini ini tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ya. Dan waktu menikmatinya juga tidak temporer. Kalau di sini hari ini Pak Samsul dulu nikahnya tahun berapa Pak? 30 tahun yang lalu. Beda kan dengan sekarang? Iya, antum yang sudah nikah, yang belum nikah biar panas ini. Antum kalau memang ada di dunia ini orang 50 tahun nikah itu masih seperti malam pertama, atau seperti ketika awal-awal nikah, nggak mungkin lah. Apalagi zaman sekarang penuaan dini macam-macam lah ya. Kalau ini kita renungkan dalam-dalam, menikmati istri yang pesonanya luar biasa ini tidak temporer, konstan selama-lamanya. Kenapa? Karena umur penghuni surga itu tidak menua. Jadi kalau bicara surga ini, ya Allah, ini kadang-kadang persoalannya kita itu minim banget pengetahuannya tentang surga, sehingga tidak tertarik. Minim banget pengetahuan kita tentang neraka, sehingga tidak ada rasa takutnya. Bahkan ada yang nantang, biarin gue masuk neraka, gue mau ngadain konser di sana, biarin gue masuk neraka, saya akan kumpul dengan orang-orang apa biasanya, cantik gitu ya. Memang ada penghuni neraka cantik. Dari mana kamu dapat membayangkan kalau penghuni neraka cantik itu dari mana? Orang yang cantik di dunia ini aja kalau 7 hari dia tidak dandan, 7 hari dia tidak mandi misalnya, masih cantik. Ini kadang-kadang kita itu terlalu minim pengetahuan tentang ini, sehingga sekali lagi tidak tertarik dengan surga. Ya. Sementara dulu itu di saat jeda perang Uhud, istirahat, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau saya seandainya terbunuh dalam peperangan ini, di mana tempat saya? Rasulullah menjawab, surga. Itu Pak sahabat ini mau menikmati beberapa butir korma, beberapa butir. Masya Allah, sampai akhirnya korma ini dilemparkan karena dia menganggap menikmati beberapa butir ini akan menghalangi kesempatan dia untuk mendapatkan apa? Surga. Sesikap itu dia mendengar jawaban Rasulullah, surga. Ya. Baik. Al-atrab allati ala sinnin wahidin mutaqarib. Yang dimaksud atrab itu adalah perempuan-perempuan belia yang muda, yang umurnya itu sebaya, umurnya sebaya. Wa min adatil atrab an yakuna muta'alifat muta'asyirat. Biasanya ya, kalau
usia ini, usia muda ini, kalau menjadi istri itu akan menjadi penyayang, akan lengket lah sama suaminya gitu. Iya. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada orang-orang yang nikah itu untuk menikahi gadis. Ya. Wadzalika sinnul ladzi hunna fihi 33 sana. Dan umur mereka itu adalah 33 tahun. Antum perhatikan 33. Ya. Ini merujuk kepada hadis Nabi SAW. Jadi tafsir ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di menunjukkan bahwa umur penghuni surga itu 33. Ini adalah Rasulullah yang menyebutkan. Fi a'dali sinis syabab. Ini adalah usia muda yang paling top lah istilahnya, paling ideal. Ya. Kemudian antum harus sempurnakan ini dan tidak ada penuaan. Konstan segitu-gitunya. Rasulullah mengkabarkan bahwa ketika penghuni surga itu sudah masuk surga, semuanya ada maklumat yang disampaikan. Innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Untuk kalian akan hidup terus, tidak pernah mati, tidak akan mati selama-lamanya. Walakum antasihhu fala tasqamu abadan. Kalian itu akan sehat terus, tidak ada sakit, tidak akan sakit. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Dan kalian itu akan tetap muda, tidak akan menua selama-lamanya. Allahu Akbar. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Kalian itu akan nikmat terus, tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Itu keadaan penghuni surganya, ya, orangnya. Itu yang kita yakini. Muda terus, hidup terus, sehat terus, nikmat terus. Makanya kalau ada orang itu dikasih kesempatan hidup, dia tidak manfaatkan hidupnya untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan dia masuk surga, dia milih dunia, ini adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena apa? Dia mengutamakan yang murah, yang receh, dia abaikan yang kekal, yang abadi, yang lebih baik. Rasulullah SAW itu sering membaca surah Al-A'la, ya, Al-A'la di Jumatan. Jadi kalau seandainya ini kita gambarkan, seandainya ini waktu Jumat itu ada orang pules, bukan hanya ngantuk, sehingga dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh khatib, tapi dia mendengar, menyimak dan memahami surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah, kemudian pulang, keluar dari masjid. Itu sebenarnya dia keluar dari masjid itu sudah punya semangat untuk kepengen masuk surga dan kepengen selamat dari neraka. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Namun kalian mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Disifati oleh Allah dalam ayat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau dikombinasi dengan surah Al-Ghasyiyah, nanti di situ ada tentang keadaan penghuni neraka, ya kan? Kemudian ada juga ujung akhir surah ini apa? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kita mendengar surah ini akhirnya ingat bahwa kita itu nanti akan kembali ke ridhaan Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah, dihisab. Dan Allah menjanjikan balasan itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini juga full targhib wa tarhib. Sepenggal firman Allah ayat yang pendek ini, ya, itu kesimpulannya berarti mendorong kita untuk tidak mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Maka orang-orang yang pengen selamat di akhirat itu dia tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan itu memang juga ditekankan, diajarkan oleh Nabi. Jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berupa atau wujudnya menampakkan wajah berseri-seri ketika ketemu sama muslim. Dan juga di satu sisi memperingatkan kita, menakut-nakuti kita untuk tidak melakukan keburukan sekecil apapun.
Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman, ya. Ay mamlu'atan min rahiq ladzatin lisyaribin, penuh dengan arak khamr yang lezat untuk diminum. Gini ikhwatal iman, kita di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah, dengan larangan, ya, dengan hal-hal yang halal, dengan hal yang haram. Di dunia ini ada khamr. Bahkan mungkin bisa kita katakan selain negara kita ini darurat judi online, darurat pornografi, mungkin juga darurat khamr. Ana lama nggak ketemu teman saya yang di BNN itu. Ada biasanya sholat di At-Taqwa, tapi sudah lama saya nggak ketemu. Kalau ketemu saya mau tanya, itu data BNN itu sekarang itu narkoba itu gimana? Saya nggak pernah dengar lagi antum, ya. Iya, tenggelam. Ya, tenggelam dengan berita-berita kekinian. Berapa yang menderita AIDS? Itu sudah lama juga nggak dengar beritanya saya. Taib, ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan diharamkan minum khamr, mengkonsumsi khamr. Tapi kalau kita menjelajah ayat-ayat surga itu, ternyata di antara kenikmatan surga itu adalah penghuni surga itu dimanjakan oleh Allah dengan khamr. Khamrnya beda dengan dunia ini. Karena akal itu adalah anugerah Allah yang sangat berharga, maka Islam datang untuk menjaga akal ini supaya kita tetap waras. Dilarang minum khamr. Kemudian di satu sisi Allah mengkabarkan ada khamr di surga, mengalir, bahkan sungai yang mengalir khamr, lezat diminum, tidak bikin mabuk. Ini kalau benar-benar orang beriman pengen menikmati khamr akhirat. Apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang minum khamr di dunia ini, dia tidak akan minum khamr surga kecuali dia bertobat. Itu insya Allah menjauhi apa tadi? Khamr ini. Dia punya semangat yang luar biasa. Tapi sayang kadang-kadang ada orang Islam itu dia pecandu khamr. Padahal khamr itu adalah ummul khaba'is, biang segala kebejatan dan keburukan. Tidak mungkin ada, ya, orang itu bertahun-tahun dosanya cuma satu, khamr aja, enggak. Demikian juga kalau seandainya khamr itu merebak di suatu masyarakat, tidak mungkin hanya itu saja dosanya, nanti berkembang. Karena khamr itu ummul khaba'is. Atau kalau di kitab Al-Adabul Mufrad itu, ya, saya temukan Rasulullah menarasikan khamr itu miftahu kulli syarr, kunci atau pembuka segala macam keburukan, ya. Ana dulu punya teman tinggal di Bali, putranya Pak Marsilam yang dulu di zaman Gus Dur pernah menjadi menteri. Namanya Mas Andre, itu punya klinik, nggak tahu sekarang udah putus kontak saya. Itu punya klinik rehabilitasi orang-orang yang terpapar narkoba itu. Dia cerita rata-rata itu kalau orang sudah pesta narkoba, berikutnya pesta seks bebas. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah. Ya, ternyata khamr itu tidak mungkin berhenti dengan khamr. Biasanya orang itu kalau berawal dari khamr, pesta, khamr, itu berikutnya mereka salah satu yang mereka lakukan adalah seks bebas. Atau kita sering mendengar kejahatan-kejahatan yang di luar nalar itu, kejamnya, itu biasanya didoping dengan khamr. Di dunia kejahatan untuk menyulut nyali supaya berani bunuh orang, ya. Kasus-kasus yang luar biasa kejinya itu berawal dari pasti ada khamr di dalamnya, mabuk atau setengah mabuk gitu, ya. Sehingga mereka, nah ini kita temukan ay mamlu'atan min rahiq, yang penuh dengan arak, ladzatin lisyaribin, yang lezat bagi minumnya, yang lezat. Ditambah lagi kalau kita gabungan la yanzifun, tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk, lezat. Nah, sebagaimana tadi
ketika kita membayangkan istri surga itu, di surga pesonanya seperti itu ya, insya Allah kita sabar untuk menjaga kemaluan kita tidak durhaka kepada Allah. Demikian juga nih, termasuk juga yang dikabarkan adalah perhiasan penghuni surga itu adalah emas sutra ya. Ya, betul. Sementara di dunia ini kita diuji oleh Allah, kita sebagai laki-laki terutama tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra. Itu juga kalau kita mikir, saya hindari apa yang dilarang oleh Allah, semoga saya nanti, semoga ya, jangan terlalu pede. Kita sifatnya mengharap semoga ketaatan saya ini nanti diganti oleh Allah dengan nikmat surga. Saya tahan kemaluan saya tidak zina. Mudah-mudahan kesabaran saya nanti membuahkan balasan, saya dijodohkan oleh Allah dengan bidadari. Saya tahan apalagi yang belum saya contohkan, khamr. Ya, mudah-mudahan saya nanti diberi kesempatan oleh Allah menikmati khamr yang ini. Kalau orang itu sudah benar-benar milih akhirat, insya Allah dunia ini receh. Ya, tapi kalau orang itu nggak percaya dengan akhirat, antum bayangin, orang nggak percaya dengan adanya kehidupan akhirat, itu di dunianya gimana? Ya bebas sebebas-bebasnya. Nah, bebas itu juga beraneka ragam. Orang yang kantongnya tebal itu kalau bebas gimana? Zaman sekarang antum kalau mendengar itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana untuk menikmati kebebasan itu. Ya. Bayangkan, bandingkan dengan kita. Pagi-pagi kita toharah, mengenakan pakaian yang bersih, bahkan idealnya yang bagus gitu kan. Sudah begitu nanti diolesi minyak wangi, itu pun ya tergantung kantongnya. Kalau mau diolesan subuh sampai maghrib nanti masih ada aromanya, ya berarti harus antum beli yang mahal. Atau kalau yang wanginya sekitar 5 menit 10 menit ya 10.000 dapat ya insya Allah. Ya kan? Kita menutup aurat, kita rukuk, kita sujud, ini adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Di luar sana orang-orang kaya, Pak Imam, yang bebas-bebas hidupnya itu ngapain, Pak? Ngapain, Pak Nur? Kalau antum yang ngerti dunia pasti bisa membayangkan. Tapi kalau nggak pernah baca apa dunia ini, hari yang lalu saya membaca itu ada kapal pesiar itu disewa 2.500 orang dari kalangan kaum nudis itu. Jadi mereka itu di kapal pesiar itu nggak boleh pakai baju, harus telanjang bulat, 2.500 orang. Itu bayangin gimana itu. Udah nggak usah dibayangin. Antum sudah tahu sendiri. Allah, begitu hidupnya orang-orang yang bebas. Ya, kalau kita sabar, saya perbaiki akidah saya bangun iman yang sahih. Saya tegakkan perintah-perintah Allah, saya jauhi larangan-larangan Allah. Saya hiasi diri saya dengan akhlak yang baik. Semoga nanti ini. Ya. La yasma'una fiha lagwan ay kalaman la faidata fi. Mereka di dalamnya tidak mendengar, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Ya. Ay kalaman la faidata fi, ucapan yang tidak ada faedahnya. Wala kidzaba isman, dan juga tidak mendengar ucapan-ucapan dosa, perkataan dosa. Nah ini ikhwatal iman ya. Surga itu ternyata erat dengan lidah dan kemaluan. Tolong perhatikan baik-baik. Ini situasi surga, suasana surga. Di sana itu sampai di antara nikmatnya surga itu nggak ada omongan yang tidak ada gunanya, apalagi omongan yang menimbulkan dosa. Yang berarti siapkan ya. Kalau kita itu benar-benar pengen masuk surga, jaga lidah kita. Sungguh tidak cocok kalau orang itu lidahnya los, kotor, busuk, tapi impiannya pengen masuk surga. Sementara surga itu dikhabarkan oleh Allah, istimewanya surga itu dari sisi omongan, ucapan yang beredar di kalangan penghuninya itu ucapan-ucapan yang bermutu, yang sangat bersih. Masa iya orang kepengen masuk surga mulutnya? Dan alhamdulillah di dalam agama kita itu sudah dikasih pilihan, nih loh ucapan-ucapan yang bagus, nih loh ucapan-ucapan yang
busuk. Sekarang ini Masya Allah, sesama muslim itu seharusnya dia mengucapkan ucapan yang bisa memupuk ukhuwah. Sekali berucap itu orang yang mendengar ucapannya itu hatinya berbunga-bunga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, atau ucapan-ucapan yang lain kan. Tapi sekarang ini kalau antum ikuti, ini hati-hati nih, umat Islam ini sekarang sudah perang omongan dengan yang lainnya. Dan itu kadang-kadang ustadznya antum bayangin, yang pada pakai sorban gede-gede itu nyerang satu dengan yang lain. Mereka lupa ini begini, ini bisa kalau sudah ada di media, yang nonton berapa? Yang nonton, nah, tolonglah. Agama kita ini sudah tipis, iman kita itu sudah minim, ya. Jangan kita perparah dengan ngomong yang tidak baik, yang bisa menimbulkan mengobrak-abrik ukhuwah. Taib. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man yatman lima baina lahyai wa ma baina fakhidai adman lahul jannah. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk bisa menjaga lesan. Menjaga lesan itu bukan berarti dilakban. Menjaga lesan itu adalah kita hindari ucapan-ucapan yang tidak baik, dan kita aktifkan untuk ucapan yang baik. Itu yang dimaksud menjaga lisan. Karena menjaga lisan itu tidak mungkin dimaknai full menjaga. Kalau full menjaga maka kita jalan, kita lakban, selesai. Masalahnya adalah kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kita hindari yang busuk. Termasuk kemaluan. Kalau seandainya kemaluan, menjaga kemaluan itu adalah sama sekali tidak disalurkan, antum potong kemaluan antum, aman. Tapi kan bukan itu kan. Nah kalau antum potong ini semuanya, kemaluannya dipotongin semua, nggak punya keturunan gimana? Berarti menjaga kemaluan itu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi disalurkan di jalan yang elegan, yang mulia, yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini taib. Siapa yang memberi jaminan kepada aku menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, rahang atas dan bawah, berarti lidah, dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku jamin surga. Ternyata surga itu memang dikhabarkan oleh Allah. Pesona surga itu di dalamnya tidak ada perkataan sia-sia. Apalagi perkataan yang bikin jengkel, yang menimbulkan kemarahan, nggak mungkin itu. Berarti kita siapkan keadaan kita dengan menjaga lidah kita. Mudah-mudahan nanti balasannya ini. Baik. Kama qala ta'ala la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ini dikutip dari ayat surah apa ini? Al-Waqiah ya. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Ya, termasuk ini. Ya, kita itu kalau bicara salam, apalagi kita tinggal di Rawalumbu, yang muslim itu banyak banget. Itu mestinya frekuensinya, pengamalannya itu frekuensinya tinggi banget. Ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, atau kadang-kadang kita disalami orang jawab waalaikumsalam. Menebar salam ini ada kaitannya dengan surga. Tidak masuk surga sehingga kalian beriman. Tidak beriman kalian sehingga saling mencintai. Kan begitu? Saling mencintai. Nah, pupuk ukhuwah supaya orang saling mencintai itu minimal adalah ifsya'us salam, menebar salam. Ya. Jadi kalau ada penghuni surga ya, ketemu sesama muslim itu nggak ada ramahnya, dia nggak nyalami. Surga mana yang mau dia huni? Padahal di surga itu masya Allah orangnya ramah-ramah, qilan salaman salama. Nah, tolong perhatikan ini. Kalau ada orang Islam, apalagi dia itu nggak nyalamin orang itu karena ngeremehin orang itu. Orang dalam posisi memberi salam lalu dia tidak mau mengucapkan salam, itu adalah potret kibr. Kenapa kamu ketemu saudaramu nggak kamu pedulikan, kamu salami, ngapain? Nah, ini adalah cerminan kibr, sombong ya. Ghamtun nas, meremehkan orang. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat darah. Hati-hati. Jadi kita untuk masuk surga itu kita siapkan akidah yang lurus, ibadah yang lurus, ya, akhlak yang mulia, termasuk kita ucapkan ucapan-ucapan yang bagus. Mudah-mudahan pada akhirnya, dan kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tinggalkan khamar, tinggalkan melanggar apa tadi, laki-laki pakai
emas, pakai sutra, ya. Dah. Kalau antum ada emas, udah kasihin istri aja. Alhamdulillah, istri itu boleh memakai, halal memakai emas. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.